Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adina Bakir dengan NIM 18650062 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-14 yaitu manajemen risiko proyek. Langsung saja, problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, masuk dari Jakarta merupakan gambaran masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mencerahkan, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada tiga komponen berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, ketika pasien sasaran. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Sedangkan sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART: spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Risiko menurut kamus adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko mengidentifikasikan, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Ini adalah manajemen risiko, bisa dilihat dari gambarnya. Lanjutnya, dalam pengelolaan perusahaan secara fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisa pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, menguantifikasi dampak risiko dari bagi proyek. Merancangkan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian risiko. Monitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasikan risiko baru, melaksanakan rencana manajemen proyek. Manajemen risiko dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Selanjutnya adalah perencanaan. Ini adalah perencanaan dari proyek risiko. Selanjutnya, identifikasi risiko. Selanjutnya, ini adalah analisa risiko kualitatif. Selanjutnya, ini adalah analisa risiko kuantitatif. Bisa dilihat dari sini. Ini adalah perencanaan respon risiko. Selanjutnya, pengendalian dan monitor risiko. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif merupakan pemahaman terhadap kondisi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif yaitu avoid, penghindaran risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko, merugikan, mengisolasikan tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko, memisahkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga.
mitigate pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko mengurangi merugikan keambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat direalisasi, contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik mengenalkan peluang manfaat proyek, contohnya specific purposes company joint venture. Memodifikasikan ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasikan dan memaksimalkan penilaian kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen proyek. Dokumen rencana pengelolaan risiko berisi proses untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen inilah isi manajemen risiko. Selanjutnya, rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah proyek benar-benar terjadi. Fallback plans, perencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Inilah kategori risiko: risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown and struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengkategorikan risiko. Selanjutnya adalah IT project. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Proses kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Selanjutnya, membantu grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Digunakan untuk mencapai kesimpulan dari kesimpulan bahwa ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instalasi komunikasi. Analisa SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang dilakukan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Ini adalah contoh risk register. Selanjutnya, matriks probabilitas. Matriks probabilitas dapat berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Metode yang digunakan adalah teori simulasi and specifications. Diffusion theory adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasil belum pasti. Tahap penghitung estimated monetary value. Masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif, opportunity nilai EFAV adalah positif. Untuk risiko negatif adalah EMV adalah negatif. Ini adalah contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan melaksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal adalah 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USD $20, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi USD $8.000. Itulah nilai keunggulan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba 20, gagal 30%, rugi 8.000. Ditanyakan estimated monetary value. Jawaban untuk mengingatkan soal itu. Strategi terhadap respon terhadap risiko negatif. Ini adalah strateginya. Selanjutnya, strategi respon terhadap risiko negatif. Respon mengingatkan jawaban.
Tanggung jawab resiko pada pihak di luar proyek dengan menggunakan asuransi. Usaha untuk strategi respon terhadap risiko negatif. Respon mengenakan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation adalah usaha untuk mengurangi potensi atau konsekuensi bahaya yang dilakukan oleh risiko. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkatkan. Berkomunikasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Usaha yang dilakukan agar risiko positif dapat terjadi, menerima risiko positif akan terjadi. Risiko yang terjadi sudah mempertimbangkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset, barang, dan risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.